Judul, Surat di Laci Tua. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, seorang wanita muda bernama Dira tengah sibuk membereskan barang-barang peninggalan neneknya yang baru saja meninggal. Rumah itu penuh dengan kenangan masa kecilnya, aroma kayu tua, derit lantai saat melangkah, dan cahaya lembut yang masuk melalui jendela besar di ruang tengah. Saat membersihkan kamar neneknya, Dira menemukan sebuah meja kayu tua dengan laci yang terlihat sudah lama tidak dibuka. Penasaran, ia mencoba menarik laci itu, tetapi macet. Dengan sedikit usaha dan sebuah obeng kecil, laci itu akhirnya terbuka, mengeluarkan aroma kertas tua. Di dalamnya, Dira menemukan setumpuk surat yang diikat dengan pita merah. Di bagian atas, ada sebuah amplop dengan namanya tertulis di sana. Tangan Dira bergetar saat ia membuka amplop itu. Untuk cucuku tercinta, Dira. Surat itu dimulai dengan tulisan tangan neneknya yang rapi. Dira sayang, jika kau membaca ini, itu berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi jangan bersedih, karena hidup adalah perjalanan yang harus kita tempuh hingga akhir. Surat-surat yang kau temukan di laci ini adalah bagian dari kisah hidupku yang mungkin belum pernah kuceritakan padamu. Dira menelan ludah, air mata mulai menggenang di matanya. Ia mengambil surat berikutnya dan mulai membacanya. Surat pertama menceritakan tentang masa muda neneknya, seorang gadis desa yang bercita-cita menjadi guru tetapi harus menikah muda karena tradisi keluarga. Surat berikutnya berbicara tentang perasaan neneknya saat kehilangan kakek Dira dalam perang, perjuangannya membesarkan ibu Dira sendirian, dan mimpinya yang perlahan memudar demi keluarganya. Namun, di antara surat-surat itu, ada satu yang membuat Dira berhenti membaca sejenak. Surat itu menceritakan tentang seorang pria bernama Rendra, cinta pertama neneknya yang terpisah karena keadaan. Rendra adalah cinta pertama dan mungkin satu-satunya cinta sejati dalam hidupku. Kami berjanji untuk bertemu kembali suatu hari. Tetapi nasib berkata lain. Aku bertemu kakekmu dan memilih untuk melanjutkan hidup, meskipun Rendra selalu ada di sudut hatiku. Dira tidak pernah mendengar nama Rendra sebelumnya. Hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa pria itu? Apakah ia masih hidup? Dan mengapa neneknya tidak pernah membicarakannya? Surat terakhir dalam tumpukan itu membuat Dira terkejut. Isinya adalah sebuah peta kecil dan petunjuk untuk pergi ke sebuah taman tua di kota. Jika kau ingin tahu lebih banyak tentang Rendra, pergilah ke taman ini. Dia selalu berjanji akan menungguku di sana, meskipun aku tidak pernah datang. Tanpa ragu, Dira mengikuti petunjuk itu keesokan harinya. Taman itu kecil dan sepi, dipenuhi bunga-bunga liar yang tampak tidak terawat. Di salah satu bangku tua, ia melihat seorang pria tua duduk dengan tongkat di tangannya, menatap langit. "Permisi, apakah Anda mengenal seorang wanita bernama Ratna?" tanya Dira dengan suara pelan. Pria itu terkejut, lalu tersenyum tipis. "Ratne, dia cinta pertamaku. Aku selalu menunggunya di sini, meskipun aku tahu dia tidak akan pernah datang." Air mata Dira mengalir. Ia mengambil salah satu surat dari neneknya dan menyerahkannya kepada pria itu. "Dia tidak pernah melupakan Anda, Pak Rendra. Dia mencintai Anda sampai akhir hidupnya." Pria tua itu membaca surat itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Ini lebih dari cukup bagiku." Sejak hari itu, Dira sering mengunjungi taman itu, membawa kopi dan mendengarkan kisah-kisah Pak Rendra tentang neneknya. Meski cinta mereka tak pernah bersatu, Dira merasa lega karena ia telah menyatukan kembali dua hati, meskipun hanya dalam kenangan. Pesan moral: kenangan adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, dan kadang-kadang mengungkapkan rahasia lama dapat membawa kedamaian bagi mereka yang telah pergi. Semoga cerita ini menghangatkan hati Anda.